Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adalah Fitri Ningsi. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis rasio dalam manajemen keuangan. Adapun jenis-jenis rasio yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu jenis-jenis rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan pasar. Pertama-tama saya akan membahas tentang jenis-jenis rasio likuiditas. Jenis-jenis rasio likuiditas ada 4, yaitu yang pertama rasio lancar atau current ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dalam 1 tahun dengan menggunakan aset lancarnya. Yang kedua, quick ratio atau asset test ratio, memberikan gambaran tentang kemampuan membayar kewajiban lancar tanpa harus menjual persediaan. Yang ketiga, cash ratio, yaitu memperhitungkan jumlah kas dan setara kas yang dapat langsung digunakan untuk membayar kewajiban. Yang keempat, rasio working capital, yaitu rasio untuk mengukur jumlah aset lancar yang tersedia setelah membayar semua kewajiban lancar. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis rasio solvabilitas, yaitu yang pertama debt to equity ratio atau biasa disingkat dengan DER, mengukur sejauh mana entitas mengandalkan utang dalam pembiayaan operasinya dibandingkan dengan ekuitas atau modal sendiri yang dimilikinya. Semakin tinggi DER, semakin proporsi utang dalam struktur modal perusahaan yang dapat meningkatkan risiko solvabilitas. Yang kedua, debt to asset ratio, yaitu memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian dari aset yang dibiayai oleh utang. Yang ketiga, interest coverage ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pada utangnya dengan laba operasionalnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, karena menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membayar bunga. Yang keempat, fixed charge coverage ratio, yaitu memberikan gambaran lebih lengkap tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tetapnya. Yang kelima, solvency ratio, yaitu mengukur sejauh mana aset perusahaan mampu menutupi semua kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, karena menunjukkan bahwa aset perusahaan lebih dari cukup untuk menutupi kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama jenis rasio pemanfaatan aktiva, yang kedua jenis rasio kinerja operasi, yang ketiga jenis rasio pengembalian investasi. Yang pertama saya akan membahas tentang jenis rasio pemanfaatan aktiva. Ada 5. Yang pertama jenis perputaran aset atau asset turnover ratio, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Semakin tinggi rasio perputaran aset, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Yang kedua, rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetap seperti tanah, gedung, mesin dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan aset tetapnya. Yang ketiga, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, yaitu mengukur seberapa sering perusahaan memutar atau menjual persediaan dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini semakin cepat perusahaan menjual persediaannya yang dapat mengurangi biaya penyimpanan. Yang keempat, rasio perputaran piutang atau account receivable turnover ratio, yaitu mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang dari pelanggan. Semakin tinggi rasio ini semakin efisien perusahaan dalam mengelola piutangnya. Yang kelima, rasio perputaran aktiva tetap atau total asset turnover ratio, mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan total aset termasuk aset tetap dan aset lancar untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan dalam mengelola seluruh jenis asetnya. Selanjutnya, jenis rasio kinerja operasi. Ada 3. Yang pertama, rasio margin laba kotor atau gross profit margin, yaitu mengukur persentase laba bruto atau gross profit perusahaan sebagai bagian dari pendapatan total. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan dalam menghasilkan
dalam menghasilkan laba dari penjualan produk atau jasa. Yang kedua, rasio margin laba operasional atau operating profit margin, yaitu mengukur persentase laba operasional perusahaan sebagai bagian dari pendapatan total. Rasio ini mencerminkan efisiensi operasional perusahaan tanpa mempertimbangkan beban keuangan dan pajak. Yang ketiga, rasio margin laba bersih atau net profit margin, yaitu mengukur persentase laba bersih atau net profit perusahaan sebagai bagian dari pendapatan total. Rasio ini mencerminkan efisiensi keseluruhan perusahaan setelah mempertimbangkan semua beban keuangan dan pajak. Selanjutnya, jenis rasio pengembalian investasi. Ada 6. Yang pertama, return on investment atau ROI, yaitu mengukur pengembalian investasi dalam bentuk persentase terhadap jumlah investasi awal. ROI memberikan gambaran tentang sejauh mana investasi menghasilkan pengembalian yang positif. Yang kedua, return on equity atau biasa disingkat ROE, mengukur pengembalian yang diperoleh pemegang saham atau pemilik perusahaan terhadap ekuitas atau modal mereka. ROE mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba untuk pemegang saham. Yang ketiga, return on asset atau ROA, mengukur pengembalian investasi terhadap total aset perusahaan. ROA memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, return on capital employed atau biasa disingkat ROCE, yaitu mengukur pengembalian investasi terhadap modal yang ditanamkan dalam perusahaan, termasuk utang dan ekuitas. ROCE membantu dalam mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh modal yang ditanamkan. Yang kelima, return on investment capital atau ROIC, yaitu ukuran pengembalian investasi yang mengukur pengembalian yang diperoleh dari modal yang ditanamkan dalam operasi bisnis tanpa memperhitungkan pengaruh struktur modal perusahaan. Yang keenam, return on sales atau ROS, yaitu mengukur pengembalian investasi sebagai persentase dari total penjualan. ROS memberikan gambaran tentang seberapa besar laba yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Selanjutnya, rasio pasar atau investor. Jenis rasio pasar yang pertama ada 5. Yang pertama, price to earning ratio, yaitu mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan laba bersih per sahamnya. Rasio ini membantu dalam mengevaluasi sejauh mana pasar saham menghargai saham perusahaan dalam hubungan dengan laba yang dihasilkan. Yang kedua, price to book ratio atau yaitu mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dan nilai buku ekuitasnya. Rasio ini membantu dalam menilai sejauh mana pasar saham menghargai saham perusahaan dalam hubungan dengan nilai aset perusahaan. Yang ketiga, price to sales ratio, yaitu mengukur hubungan antara harga saham perusahaan dengan pendapatan penjualan per sahamnya. Rasio ini membantu dalam evaluasi saham berdasarkan pendapatan. Yang keempat, market capitalization, yaitu nilai pasar total perusahaan dihitung dengan mengalihkan jumlah saham beredar dengan harga saham saat ini. Market capitalization ini memberikan gambaran tentang ukuran relatif perusahaan di pasar. Yang kelima, dividend yield, yaitu mengukur persentase dividen tahunan yang dibayarkan perusahaan dalam hubungannya dengan pasar saham perusahaan. Yang kedua, selanjutnya jenis rasio pasar yang kedua, yaitu earning per share, yaitu laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Rasio ini adalah indikator kinerja keuntungan perusahaan yang dapat digunakan untuk menilai saham dalam hubungan dengan harga pasar. Yang ketujuh, earning price atau earning to grow ratio, yaitu mengukur hubungan antara PE ratio dan tingkat pertumbuhan laba bersih per saham. PE ratio membantu dalam menilai apakah saham dihargai secara wajar jika pertumbuhan laba juga dipertimbangkan.
Yang ke-8 beta, yaitu mengukur sejauh mana saham suatu perusahaan cenderung bergerak dalam hubungan dengan indeks pasar. Rasio ini membantu dalam menilai risiko saham dalam portofolio. Yang ke-9 Relative Strength Index atau RSI, yaitu indikator teknikal yang mengukur momentum harga saham dalam hubungan dengan pergerakan harga sebelumnya. Rasio ini dapat membantu investor mengidentifikasi apakah saham terlalu dibeli atau terlalu dijual. Yang ke-10 market price to earning ratio, yaitu mengukur hubungan antara harga pasar indeks saham dan laba bersih agregat dari perusahaan yang terdaftar dalam indeks tersebut. Yang ke-11 trailing 12 months price atau earning ratio, yaitu untuk mengukur PE ratio berdasarkan laba bersih yang terjadi selama 12 bulan terakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus dari jenis-jenis rasio. Yang pertama, rumus rasio likuiditas, yaitu current ratio atau rasio lancar, aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar dikali 100%. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat, kas ditambah piutang ditambah efek atau utang dibagi utang lancar dikali 100%. Dan selanjutnya cash ratio, yaitu kas ditambah efek dibagi utang lancar milik perusahaan dikali 100%. Yang kedua, rumus rasio aktivitas, yaitu perputaran piutang, penjualan perusahaan dibagi dengan rata-rata piutang dikali 100%. Yang kedua, perputaran persediaan, yaitu penjualan perusahaan dibagi dengan persediaan milik perusahaan dikali 100%. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap, yaitu penjualan perusahaan dibagi dengan aktiva tetap punya perusahaan dikali 100%. Yang keempat, perputaran total aktiva, yaitu penjualan yang dihasilkan perusahaan dibagi total aktiva dikali 100%. Yang ketiga, rumus rasio solvabilitas. Ada dua. Yang pertama, rasio utang terhadap aktiva, yaitu jumlah seluruh liabilitas perusahaan dibagi total aset milik perusahaan dikali 100%. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas, yaitu jumlah seluruh liabilitas dibagi dengan ekuitas pemegang saham dikali 100%. Yang keempat, rumus rasio profitabilitas. Ada 5, yaitu yang pertama, gross profit margin, yaitu penjualan bersih perusahaan dikurang HPP dibagi penjualan bersih dikali 100. Yang kedua, operation profit margin, yaitu penjualan bersih perusahaan dikurang HPP dikurang EBIT dibagi penjualan bersih dikali 100%. EBIT itu earning before interest and tax. Yang ketiga, next profit margin, laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih perusahaan dikali 100%. Yang keempat, return on investment atau ROI, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset perusahaan dikali 100%. Yang kelima, return on asset atau ROA, yaitu laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.